Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama saya Arif. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas mengenai web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai menanggapi permintaan untuk HTTP. HTTP dan HTTPS ya, untuk kliennya. Nah, permintaan yang paling umum adalah fungsi GET. Jadi, salah satunya fungsi GET ya, yang mengharuskan server mengambil dan mengembalikan beberapa sumber daya. Nah, sumber daya ini adalah baik ada konten atau resource. Jadi, kalau ketika kita mengakses sebenarnya, kita merequest konten. Jadi kayak www.binus.edu. Nah, sebenarnya kalau kita typing itu di dalam browser, berarti kita meminta atau merequest bahwa ada nggak konten atau alamat URL ini dan kontennya apa. Nah, itu fungsi get-nya. Nah, ketika kita ada responnya dari server, dia akan mengembalikan konten, ya kan, bahwa ada konten apa aja yang tersedia. Nah, sumber dayanya apa? Sumber dayanya adalah berupa konektivitas dan file-file saja yang tersedia. Jadi kalau misalnya full video itu butuh size-nya berapa, nah itu bisanya akan di-request atau diminta berdasarkan dari kapasitas atau kapasitas dari bandwidth yang akan kita miliki. Jadi kalau kalian lihat, kalau saya punya file video lambat, kenapa? Ya kan, kita balik lagi lihat ke bandwidth atau konektivitas yang kita miliki. Nah, selain untuk menjalankan hal tersebut, ada web server ini memiliki tugas tambahan. Nah, tugas ini sebagai additional ya. Jadi, dia bisa menjalankan namanya script. Nah, script ini baik pemrograman, baik HTML untuk front end ya, terusnya untuk ASP, PHP, dan lain-lain. Terus CSS. Nah, itu semuanya dijalankan berdasarkan dari karakteristik atau pendukung untuk membuat suatu UI. Nah, ada lagi juga sebagai informasi log. Jadi sebenarnya kalau ketika kita mengakses, itu log itu adalah history. History dari apa yang sudah kita akses. Nah, history itu terbentuk dari pengunjungan dari website-website. Nah, tadi sebelumnya kita dari sesi sebelumnya kita membahas tentang URL ya. Terus ada lagi, kita sih bisa menggunakan namanya autentikasi, penggunaan untuk menghasilkan file dibatasi. Jadi menggunakan si web server ini. Jadi kalau kita menggunakan FTP, nah kan kita perlu namanya autentikasi. Terus kita menggunakan email dan lain autentikasi. Nah itu sebenarnya bisa disimpan di dalam web server. Atau kita bisa menggunakan namanya pemrograman kalau di dalam web, misalnya PHP atau ASP. Nah itu prosesnya, itu untuk autentikasi kita bisa simpan dalam satu file. Terusnya kita bisa menerapkan keamanan. Nah, keamanan ini adalah untuk pembahasan dari aksesnya. Biasanya dalam untuk menggunakan web server ini menggunakan port 80. Apalagi biasanya secara default ya untuk menggunakan HTTP. Nah, terus dia bisa juga untuk mengatur cache. Jadi ketika ada kita pernah mengunjungi suatu website, sebenarnya itu ada caching. Caching itu menyimpan. Sehingga ketika nanti kita mengunjungi website yang sama, dia udah mendefine bahwa website ini pernah dikunjungi oleh kita. Kegunaannya untuk apa? Jadi kegunaannya kalau kita merasakan pengaksesan pertama biasanya lebih lambat, tapi ketika udah dua kali kita mengunjungi website tersebut dengan menggunakan browser yang sama, itu akan kayaknya berasa lebih cepat seperti itu. Nah, terus ada lagi namanya filter konten. Nah, kalau kita lihat filter konten dari mana? Oh, kita bisa lihat dari settingannya. Jadi setiap browser itu punya settingan. Itu filter kita bisa filter. Apakah kita ingin filter mana file atau URL yang kita ingin blok dan lain-lain. Terus ada lagi yang terakhir adalah kita bisa mengenal namanya virtual host. Nah, virtual host itu apa? Misalnya di dalam pengembangan aplikasi web, biasanya kita mengenal namanya penggunaan Apache untuk PHP dan IS. Nah, itu sebenarnya ada mekanisme foldering ya. Nah, sehingga folder itu dia bisa membuat suatu virtual. Nah, namanya kalau kita ngakses secara lokal, namanya localhost. Jadi, virtualnya bentuk lokal. Tapi kalau udah IP, nah itu ada mekanisme lain yang kita harus menggunakan namanya sistem DNS untuk pengalaman IP dan lain-lain. Nah, HTTP ini sebenarnya marak banget digunakan karena mudah ya. Karena banyak orang ketika orang penyedia ISP banyak menggunakan HTTP sebagai mediator untuk menjalankan suatu website tertentu. Ya. Nah, website ini sebenarnya kalau dibilang HTTP aman nggak?
sebenarnya kalau untuk hanya sebuah konten biasa tanpa ada privacy, HTTP ini bagus digunakan untuk melayangkan suatu internet. Tapi kalau kita perlu namanya privasi, terusnya ada autentikasi, maka kita perlu menggunakan HTTPS. Nah, ini sebenarnya ada beberapa metode dalam sintak untuk menggunakan HTTP. Nah, HTTP contohnya tadi saya sudah bicara tentang gets, terusnya ada lagi model post, terus ada namanya put, trace. Nah, kita bisa lihat dari deskripsi dari tabel ini. Nah, ini rata-rata adalah secara default yang biasa atau sintak yang biasa digunakan dalam menggunakan metode HTTP. Nah, dalam menggunakan HTTP kita juga menggunakan namanya cookie. Nah, cookie ini biasanya kalau dibilang sebenarnya kalau dibilang cookie ini adalah suatu standar dari kegunaan ASCII. Nah, jadi cookie biasanya digunakan untuk menyimpan nama file, terusnya menyimpan tanggal pengaksesan, domain apa saja, dan atribut-atribut nilai lainnya. Nah, cookie ini biasanya banyak digunakan untuk menyimpan atau kalau kalian bisa pernah tahu ya, kalau kita pingin set password atau username, kalau kita malas lagi pingin login lagi, kadang di request oleh browser, nah kita save, nah bisa nempelnya di cookie ini, gitu ya. Nah, fitur website ada 4 jenis. Yang pertama, tadi saya sudah bahas tentang virtual host. Yang kedua adalah cache control. Jadi untuk melihat history atau meng-caching dalam crawler untuk halaman-halaman yang sudah pernah kita akses sehingga mempercepat proses. Nah, terus ada lagi untuk autentikasi. Nah, terus dalam autentikasi ini HTTP menyediakan 2 bentuk autentikasi yang dinamakan basic dan digest. Ya, basic ini adalah untuk autentikasi yang mentransfer nama pengguna dan kata sandi dalam teks biasa di internet. Nah, kalau digest, ini autentikasi nama pengguna, kata sandi, nah biasanya menggunakan namanya encryption. Nah, encryption ini yang rata-rata bisa digunakan dalam jenisnya ada MD5. Ada lagi yang namanya control filtering, ya sebenarnya memfilter konten-konten yang kita tidak inginkan, tadi yang menggunakan setting. Terus yang terakhir adalah form of direction. Jadi adalah kita bisa mengubah URL yang diminta ke URL baru. Jadi misalnya kita pernah mengunjungi ya, misalnya kalau kalian perhatian di website www.binus.edu, nah ketika kita pingin klik misalnya Binus Online Learning, dia kalau kita klik, nanti akan kalian perhatikan URL-nya akan berubah menjadi www.binusonlinelearning.ac.id. Nah, itu akan sebenarnya perubahan mekanisme untuk redirection. Nah, sekian untuk penjelasan untuk di sesi ini. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya.